mudah-mudahan dengan senam kita tadi ya, bikin badan kita bertambah sehat ya, dan lebih bugar lagi tentunya ya. Baik ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah ya, pada pagi hari ini SPKK ya, atau Si Perempuan dan Ketahanan Keluarga Kecamatan Cikarang Timur menyelenggarakan senam ya, senam senam Nusantara ya, senam Nusantara di RPTRA ini, dan dalam rangka menyambut Hari Ibu gitu ya, kita juga menyelenggarakan kegiatan cek tensi darah gratis dan juga ada tebus murah ya. Nah, mudah-mudahan acara hari ini akan bisa berlanjut ya untuk kedepannya, dan semoga memberi manfaat untuk warga di sekitar sini ya. Nah, untuk tema Hari Ibu tahun 2022, bidang perempuan dan ketahanan keluarga, DPP PKS ya se-Indonesia begitu ya, memberikan tema ya, temanya adalah dengan ketahanan ekonomi keluarga, ibu bahagia, Indonesia sejahtera ya. Insya Allah dengan ibu-ibu ya atau wanita-wanita tangguh yang mensupport keluarga Indonesia ya, dengan memberikan motivasi yang kuat tentunya untuk para ayahnya ya, dan juga mungkin banyak di antara kita ibu-ibu juga yang berwirausaha gitu ya, yang memberikan support ya untuk keluarga ya. Insya Allah dengan support dari ibu-ibu semua, ekonomi keluarga Indonesia ya senantiasa memberikan dampak yang lebih baik tentunya untuk kesejahteraan Indonesia ya. Karena bagaimanapun juga keluarga adalah sistem terkecil gitu ya, masyarakat terkecil di dalam negara kita ini, yang tentunya akan memberikan potensi yang besar gitu ya, memberikan sumbangsi yang besar untuk kesejahteraan Indonesia. Mudah-mudahan dimulai dari keluarga ya, dengan adanya ketahanan ekonomi keluarga ya, membuat Indonesia lebih baik ke depannya, terutama menghadapi kondisi ekonomi yang sekarang sudah mulai membaik lagi pasca pandemi. Mudah-mudahan ke depannya tidak ada pandemi-pandemi lagi atau krisis-krisis lain yang tentunya akan membuat kita lebih semangat lagi, lebih baik lagi ke depannya, khususnya untuk Indonesia yang lebih baik. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih sekali lagi khususnya kepada Bapak-Bapak DPC Cikarang Timur dan juga DPRA ya, DPRA Jatireja yang sudah mensupport acara ini. Ya, mudah-mudahan dan juga panitia ya dari BPKK, SPKK dan juga UPKK Jatireja, semoga apa yang dilakukan oleh ibu-ibu dan bapak-bapak semua mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik, itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan ada sedikit kayak macam tausiah dari Ustadz Slogan PKS Senam Nusantara 2, ada yang tahu? Boleh ngacung? dapat hadiah. Wah, ada hadiah kata Pak RT. Ada apa? Bugar sepanjang usia. Ya, kita ulangi. Bugar sepanjang usia. 1, 2, 3. Bugar sepanjang usia. Masya Allah ya. Ini adalah misi dari Senam Nusantara. Kepengen rakyat Indonesia, tidak hanya kader PKS, tapi semua rakyat Indonesia itu bugar sepanjang usia. Bugar itu artinya apa? Ya, ya fit ya, kalau bahasa Inggrisnya fit, ya, badannya fit. Ya. Ternyata Bapak Ibu, menurut penelitian untuk fit itu ada 2. Ingat-ingat ada 2, takutnya ada kuis. Ada 2 faktor yang menentukan kita bugar. Ya, yang pertama, ada yang tahu? Apa? Olahraga gitu ya. Yang kita tahu yang pertama adalah olahraga, karena banyak itu slogan-slogannya ya, olahraga biar sehat, olahraga biar sehat. Tapi yang kedua,
sebenarnya ini yang diajarkan oleh agama kita di dalam surat Al-Baqarah. Ya ayyuhannas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Wahai manusia, manusia ini yang dipanggil, bukan hanya orang beriman ya. Makanlah dari apa-apa yang ada di muka bumi ini yang halal dan thayyib ya. Ini tentang apa itu? Makanan ya. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Janganlah ikuti langkah-langkah syaitan. Ya, coba dibuka tafsir Ibnu Katsirnya ya. Kenapa makan halal dan thayyib dihubungkan dengan mengikuti langkah-langkah syaitan? Ya. Mungkin kita introspeksi ya. Oh, berarti kalau makan makanan yang tidak halal, yang tidak thayyib, berarti mengikuti langkah-langkah syaitan ya. Halal kita sudah tahu, yaitu banyak ya, disembelih dengan atas nama Allah ya, kemudian zat-zatnya misalnya sapi, kambing, kerbau dan seterusnya ya, kita udah tahu semua, tidak dibunuh tanpa baca basmalah ya. Kemudian thayyib. Thayyib itu artinya apa? Siapa yang tahu makanan halalan thayyiban ya? Thayyib itu artinya kalau menurut tafsir Ibnu Katsir artinya bergizi, menyehatkan fisik dan menyehatkan akal. Jadi minuman keras itu tidak halal dan tidak thayyib ya, karena merusak akal ya. Tapi ada juga makanan yang halal tapi tidak thayyib karena merusak tubuh ya. Misalnya siapa yang hari ini bawa minuman bergula? Ya, minuman bergula ya. Oh, nggak ada, alhamdulillah ya, semua sudah paham ya, air putih semua ya. Karena minum ini sebenarnya untuk menghidrasi. Tadi kita kan dehidrasi, keluar cairan ya. Senam selama 24 plus senam ringan tadi berapa? 5 ya. Sekitar 35 menit, 40 menit ya. Itu keluar cairan kita. Maka harus kita ganti dengan cairan yang masuk. Dan kalau bisa cairannya ya nggak usah yang pakai gula-gula gitu ya. Ada memang kalau orang yang benar-benar lemas, itu artinya gula darahnya sedang drop, ya boleh minum teh manis gitu ya. Tapi kalau tidak ada masalah ya dengan gula darah yang drop tadi, cukup air putih ya. Nah, balik lagi thayyib. Thayyib itu makanan yang bergizi. Siapa yang tahu gizi itu apa? Ada berapa macam gizi? Ayo. Mungkin ya, karena nggak ada yang jawab ini ya. Ada? Kita memahami gizi itu apa? Vitamin, ya kan? Kasih saya vitamin dong, gitu. Kemarin COVID, vitamin C habis di apotik, ya. Malah apotik melakukan dibundling jualannya, ya. Beli vitamin harus sama beli apa gitu ya, 200.000 gitu ya. Seakan-akan gizi itu hanya vitamin. Bapak Ibu, vitamin itu hanya salah satu dari nutrisi atau gizi. Gizi itu ada 5: karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, plus air. Ya. Nah, kalau kita makan makanan kebanyakan lemaknya, itu bisa bikin sakit. Ya. Karena itu makanan yang banyak lemak disebutnya tidak thayyib. Gitu. Coba butuh lemak kita berapa sih? Gitu ya. Nanti dipelajari, mungkin sesi berikutnya akan kepanjangan ya. Halalan thayyiban. Kemudian ada ayat lain dalam surat Al-A'raf ya, ayat 30-an gitu ya. Disebutkan bahwa kulu wasrobu wala tusrifu. Innallaha la yuhibbul musrifin. Makanlah, minumlah, jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada yang berlebih-lebihan. Kita tidak disukai tetangga aja sakit ya. Sakit di sini gitu, tidak disukai tetangga. Kalau tidak disukai oleh Allah bagaimana gitu ya? Ya, kalau dibilang dalik. Dan salah satu pintu untuk tidak disukai Allah itu adalah israf atau berlebih-lebihan ya. Wala tusrifu, jangan berlebih-lebihan kalau makan, kalau minum ya. Ada batas-batasannya semua meskipun halal ya. Jadi itu minimal rambu-rambu yang ada di dalam Al-Qur'an. Halal, thayyib dan tidak berlebih-lebihan. Kata Rasulullah, sepertiga padat, sepertiga cair, sepertiga udara. Nggak boleh penuh perutnya, gitu ya. Kemarin di acara apa itu sudah disampaikan ya, mungkin yang bapak-bapak yang ikut kembara ya, diukur lingkar perutnya.
Bapak Ibu nanti di rumah kalau punya meteran ya, ukur lingkar perutnya. Kalau ibu-ibu melebihi 80 berarti sudah mulai harus ngerem makannya karena sudah mulai berlebihan gitu ya. Bapak-bapak lebih dari 90 cm berarti sudah berlebihan. Kalau nggak punya meteran gampang ya. Kalau nggak punya meteran gampang. Cari tali rafia. Tali rafia diukur tinggi badan kita pakai tali rafia, kemudian talinya diikat dua, diputarkan di lingkar perutnya. Kalau masih bisa ujung sama ujung dari tali rafia yang dilipat dua tadi terasa masuk, masih nyambung, berarti masih oke, ya. Ya coba tali rafia punya ya, mesti di rumah ya, cari-cari deh. Beli juga di warung sebelah ya. Sekali lagi, tinggi badan kita diukur pakai tali rafia, kemudian dilipat dua tali rafianya, kemudian dilingkarkan di perut. Kalau masih nyambung ujung tali rafia yang sudah dilipat dua tadi, berarti masih oke, ya. Ya. Tapi kalau sudah berlebih, ya berarti itu sudah termasuk obesitas ya, atau kegemukan. Baik, itu saja mungkin ini ilmu bahwa untuk bugar ada dua kesimpulannya ya, makanan dan olahraga. Makanan itu fungsinya 80% untuk kebugaran kita ya. Olahraga 20%. Tapi 20% ini bukan tidak penting, sangat penting. Seperti kita punya mobil motor yang tidak pernah dipakai, tiap hari harus dipanasin. Ketika pemanasannya bagus, maka mobilnya ketika dipakai juga enak, bagus, greng gitu ya. Olahraga juga begitu. Ketika kita makannya bagus, olahraganya tidak, maka nutrisi yang masuk ke tubuh kita tidak terserap dengan baik. Ketika kita olahraganya bagus, makannya tidak bagus, maka mesinnya sudah siap bagus, tapi nggak ada yang diolah karena makanannya tidak bagus. Jadi dua-duanya harus dilakukan. Oke, itu saja dari saya. Mohon maaf kalau ada kekurangan, ada kesalahan, ada yang belum perasaan. PR-nya silakan dicoba diukur tali rafia di rumah, dicari diukur perutnya masing-masing. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka memperingati Hari Ibu di SPKK Kecamatan Cikarang Timur, kami mengharapkan dengan Hari Ibu yang diselenggarakan di tahun 2022 ini, keluarga Indonesia menjadi keluarga yang memiliki kesejahteraan ekonomi yang lebih baik lagi, memiliki ketahanan ekonomi yang lebih baik lagi untuk Indonesia yang lebih baik tentu ke depannya. Dengan adanya acara di SPKK Kecamatan Cikarang Timur ini, mudah-mudahan ibu-ibu yang ada di wilayah ini senantiasa memiliki motivasi yang kuat untuk bisa memberikan support yang terbaik untuk keluarga, ya, sehingga dengan ibu bahagia, ya, ibu bahagia akan membuat Indonesia lebih sejahtera lagi ke depannya. Bu Lasini. Iya, alhamdulillah dapat telur sama minyak goreng. Seneng kan harga telur sekarang naik. Mama kebutuhan pokoknya telur. Harganya berapa, Bu? Lebih murah dari pasaran atau? Jauh, di pasaran kan 30 sampai 32. Ini cuma 20.000. Minyak 10. Minyak biasanya 18 apa berapa ya? Terus gimana, Bu, harapannya di Hari Ibu ini di acara PKK Cikarang Timur ini? Ya pengennya diadakan senam ini setiap minggu. Ini kan senamnya baju juga sopan, terus gerakannya juga enggak, buat saya yang umur segini kan kuat gitu, masih bisa mengikuti. Kalau gerakan yang kayak loncat-loncat itu mungkin udah angkat tangan deh. Terus ke acara ini kan ada acara sekalian Hari Ibu ya, Bu. Gimana, Bu, dengan acaranya Hari Ibu ini? Kan ada tadi pemeriksaan kesehatan sama tebus murah ini. Seneng nggak, Bu? Harapannya apa? Ya seneng, harapannya ke depan pinginnya ya nggak acara tebus murah, murah beneran dari pemerintah. Iya. PKS menang insya Allah hari Amin, insya Allah. PKS terus berjuang.